Aku dan pacarku tiba-tiba mendapatkan dua sistem. Satu adalah sistem pelelehan panas. Satu lagi adalah sistem pembekuan. Pacarku tersenyum sambil memilih sistem pembekuan. Aku pun hanya bisa memilih yang satunya lagi. Siapa sangka seminggu kemudian, kiamat Gletser global tiba. Semua orang terperangkap di rumah. Makanan dan kehangatan menjadi masalah terbesar. Aku mengandalkan sistem pelelehan panas. Sambil melelehkan lapisan es yang mengepung gedung kami. Sambil mencairkan kembali makanan yang beku karena es dan salju. Kemudian para pemimpin tingkat atas di kota A menemukanku. Menggunakan kemampuanku untuk menyediakan listrik dan panas bagi seluruh warga kota. Dengan cepat aku menjadi pahlawan bagi semua orang. Sementara pacarku tidak dikenal. Tak disangka pacarku karena rasa cemburunya yang begitu kuat. Setelah zaman es berakhir menipuku untuk naik ke atap. Lalu mendorongku hingga jatuh. Kali ini, giliranku untuk menikmati hari-hari dipuja-puja. Namun, saat aku terlahir kembali seminggu sebelum kiamat Gletser tiba, aku malah mendapati pacarku selangkah lebih dulu memilih sistem pelelehan panas. Melihat itu aku tahu dia juga terlahir kembali. Aku tertawa meskipun sistem pembekuan tidak bisa mencairkan makanan. Tetapi sistem ini tidak takut pada dingin apapun. Maka aku menggunakan sistem pembekuan untuk bersembunyi dari awal. Dan kali ini, yang menjadi objek penelitian eksperimental adalah pacarku. Saat ini aku baru saja terlahir kembali pada hari pemilihan sistem. Aku langsung mendengar pacarku mengatakan sistem pelelehan panas. Sistem pelelehan panas. Mendengarnya saja sudah tidak tahu benda apaan itu. At 300 animasi sistem pembekuan tetap yang terbaik. At 300 animasi beberapa waktu lalu. At 300 animasi bukankah minuman mewah Mix Webbing Cheng sedang populer? At 300 animasi barang bagus tentu saja harus kuberikan pada pacarku. Karena kamu begitu suka menjadi pahlawan semua orang. Ingin menonjol di hari kiamat. Hari-hari yang baik seperti ini kuserahkan padamu. Kalau begitu aku ambil sistem pembekuan saja. Pilihan setelah terikat, tidak dapat diubah lagi. Akhirnya aku mendapatkan sistem pelelehan panas. Aku akan coba dulu dengan bistik untuk melihat apakah ini berfungsi. Hahaha, akhirnya kekuatan ini jatuh ke tanganku. Kali ini aku mau lihat bagaimana kalian masih bisa mengabaikanku. Di bawah kiamat zaman es, sistem peleburan panas itu seperti barang berharga. Pihak manapun pasti ingin memilikinya sendiri. Bagaimana dia bisa berpikir setelah punya kekuatan? Tidak perlu membayar harga apapun. Rumah yang aku tinggali sekarang adalah rumah sewaan. Pacarku beralasan sedang mencari kerja. Demi menghemat uang untuk pernikahan kami, dia pindah ke rumahku. Kali ini aku berencana meninggalkan rumah ini dan menyewa tempat lain. Sekarang masih ada waktu 1 minggu sebelum kiamat datang. Semuanya masih sempat. Aku pertama-tama menggunakan aplikasi online untuk mencari tempat yang tidak di pusat kota. Tapi juga tidak jauh dari kota. Juga tidak ada area sekolah. Tidak ada rumah sakit atau area komersial. Dan berada di sebelah kompleks pemakaman. Kemudian aku langsung pergi ke sana. Pak, uang sewanya sudah saya transfer. Tolong Anda cek. Sudah diterima. Anak muda ini kuncinya. Kamu pegang baik-baik. Setelah masalah tempat tinggal selesai. 1 hari pun berlalu. Malamnya saat kembali ke rumah. Pacarku sepertinya sedang mengujiku. Hari ini kan hari libur. Kenapa kamu pulang selarut ini? Bukan apa-apa, manajer entah kenapa lagi. Menyuruhku lembur. Sepertinya dia tidak terlahir kembali. Belajar lebih banyak juga ada gunanya. Manajermu itu demi kebaikanmu. Kamu pulang terlalu malam. Aku tidak menyisakan makanan untukmu. Cari makan sendiri saja. Aku mau tidur dulu. Di kehidupanku yang lalu bukan hanya mataku yang buta. Hatiku juga buta. Aku tahu apa yang diharapkan pacarku. Dia ingin kiamat segera datang. Biar semua orang memohon padanya Sanbai Animation. Lalu dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Keesokan harinya, aku mengambil cuti sebulan dari perusahaan. Lalu pergi ke supermarket di mall terdekat. Sanbai Animation memborong semua hotpot instan. Nasi instan, makanan kaleng, sosis, dan air mineral. Juga tisu toilet, selimut kapas, selimut termal, dan kebutuhan sehari-hari penting lainnya. Kemudian berbagai macam biji-bijian dan sayuran. Aku mengangkutnya bolak-balik ke rumah baruku. Aku juga membeli beberapa ton nasi instan secara online. Agar tidak bosan dan ingin ngemil. Aku juga membeli beberapa ribu bungkus latiau. Aku juga pergi ke pasar seafood terdekat. Dan membeli semua ikan serta udang yang ada. Agar bisa makan telur ayam dan telur bebek kapan saja. Aku juga membeli sekawanan ayam dan bebek. Pada saat yang sama aku juga pergi ke beberapa restoran terkenal yang enak. Memesan beberapa ratus meja hidangan. Aku mulai membeli balok alkohol padat secara online. Generator rumahan, filter air, dan sebagainya. Pagi harinya aku berbelanja gila-gilaan. Malamnya aku menggunakan kekuatan pembekuku. Untuk membekukan bahan-bahan segar yang mungkin akan busuk. Dan makanan yang diantar dari restoran. Makanan yang dibekukan dengan kekuatan pembeku tidak akan busuk. Dan juga tidak akan mencair dengan sendirinya. Di kehidupanku yang lalu, pacarku tidak tahu kalau kekuatan pembeku punya fungsi ini. Dia ikut memakan makanan yang kucairkan dengan kekuatanku. Sambil pamer kemana-mana, beberapa hari ini aku selalu sibuk sampai pulang larut malam. Pacarku selalu tidur sangat nyenyak. Tidak ada perubahan apapun di rumah. Pacarku tahu kiamat zaman es akan datang. Tapi dia tidak cemas atau takut sedikit pun.
Dia tahu dengan mengandalkan kekuatan ini, dia bisa langsung menjadi bagian dari kalangan elit, mengendalikan semua orang. Bahkan dia menghitung hari berharap kiamat segera tiba, agar bisa segera memulai kehidupannya yang luar biasa. Saat aku membuka mata, pacarku berdiri di depan ranjangku, dan berkata, beberapa hari ini aku tidak melihatmu. Sibuk sekali kerjamu, aku jadi kasihan padamu. Kalau kamu memang kasihan padaku, kapan kamu akan mencari pekerjaan? Memangnya kenapa Kamu memang hanya suka tante-tante kaya. Tunggu saja sampai aku kaya nanti. Kamu baru akan tahu betapa baiknya pacarmu ini. Melihat itu aku menunduk dan mengabaikan perkataan pacarku. Terus membeli perbekalanku. Dan pacarku yang melihatku diam saja. Merasa dirinya sudah kelewatan. Datang lagi untuk merayuku. Sayang, apa gajimu bulan ini sudah keluar? Aku ingin sepatu baru. Merek LV yang baru keluar itu loh. Teman-temanku sudah membelinya sejak lama. Mereka sudah pamer padaku sejak lama. Aku kan juga mau. Entah otak babi macam apa yang dia punya. Kiamat sudah dekat malah tidak berpikir untuk membeli sepatu hangat. Masih mau membeli LV. Tidak ada uang, aku baru saja membeli konsol game dan semua uangku habis. Semua uangnya habis. Wajah pacarku menjadi masam karena tidak berhasil mendapatkan keinginannya. Dia menggunakan cara kekerasan dingin seperti biasanya. Menunggu aku untuk mengakui kesalahanku. Berbalik dan membanting pintu saat keluar. Aku tahu dia pergi mencari pujaan hatinya. Di kehidupan sebelumnya setelah kiamat datang, pacarku tahu bahwa pujaan hatinya Lintian telah kembali ke negara. Dia ingin aku pergi menyelamatkannya. Tapi di hari kiamat melindungi diri sendiri saja sudah sulit. Meskipun aku punya sistem peleburan panas, aku juga takut akan dinginnya Gletser. Tanpa bantuanku, tentu saja tidak lama kemudian, pujaan hatinya mati kedinginan. Tapi pacarku malah merasa akulah yang membunuh pujaan hatinya. Dia mulai membenciku. Kali ini dia pasti akan mengambil kesempatan untuk pamer di depan pujaan hatinya. Dia tidak sabar untuk segera bergegas ke sana. Aku juga sudah mendengarnya lebih dari sekali. Pacarku mengeluh pada sahabatnya, bilang aku jelek, tua, dan miskin. Kalau bukan karena aku menghujaninya dengan uang, dia tidak akan pernah memilih untuk bersamaku. Sahabatnya langsung setuju. Masih lebih baik cinta pertamamu. Masih lebih baik cinta pertamamu. Lintian, yang lebih tampan. Tentu saja, Lintian adalah dewa pujaanku. Bagaimana mungkin Ye Feng bisa dibandingkan? Yang satu angsa putih, yang satu lagi anak itik buruk rupa. Pada saat yang sama, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon pacarku. Melihat itu, pacarku langsung marah dan berkata, Ku beritahu kau, aku masih belum selesai marah. Jangan pikir karena kau meneleponku, aku akan memaafkanmu. Apa yang kau pikirkan? Kantor memintaku untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota. Aku tidak akan kembali selama seminggu ke depan. Tanpa menunggu pacarku bicara, terdengar suara seorang pria dari seberang telepon. Teleponan sama siapa? Melihat itu, pacarku tidak menjawab lagi. Hanya buru-buru menjelaskan. Iya. Semua terserah kamu. Kemudian terdengar nada telepon ditutup. Aku tahu dia tidak mungkin mengingatkanku bahwa kiamat akan datang. Tidak masalah. Tujuanku sudah tercapai. Membuatnya mengira aku sudah pergi dinas. Menjauh darinya, aku mulai berencana pergi ke rumah yang baru kusewa. Menunggu sisa waktu berlalu, semua barangku sudah siap. Pacarku sombong, mengira dengan adanya sistem peleburan panas, orang lain akan memohon padanya. Di rumah hanya menyiapkan sedikit mie instan dan minuman. Aku langsung mengambil barang-barang di kulkas rumah, dan menyapu bersih semua makanan dan minuman. Tidak meninggalkan sebungkus makanan pun. Semuanya kubungkus, membawa semua barang, lalu pergi dengan mobil ke tempat tinggalku. Setelah itu, aku membekukan semua pintu dan jendela di rumah dengan kemampuan esku. Membekukan pintu adalah untuk mencegah orang datang. Membekukan pintu dan jendela karena setelah kiamat zaman es datang, jendela banyak orang langsung retak karena membeku. Setelah seharian aku merapikannya, rumah baru yang kusewa telah menjadi tempat perlindungan di hari kiamat. Dan tempat yang kupilih ini, juga karena, di kehidupanku sebelumnya aku menghasilkan listrik untuk warga melalui sistemku. Tempat ini berada dalam jangkauan pembangkit listrikku. Meskipun tidak akan ada pemanas dan listrik sepanjang hari, tapi setiap 2 hari akan ada pasokan listrik selama 1 jam. Cukup untuk mengisi daya generator pribadiku untuk penggunaan jangka panjang. Dan yang perlu kulakukan, adalah bertahan hidup selama 2 tahun kiamat ini sebisa mungkin. Di kehidupan sebelumnya saat kiamat zaman es datang, hanya karena penurunan suhu, 30% populasi mati kedinginan. Dan kemampuan esku tidak takut dingin. Aku hanya perlu memastikan kebutuhan dasar makan dan minum setiap hari. Setelah menyelesaikan semua ini, aku berbaring dengan tenang di kasur empukku seharga 18.000. Melihat kamarku yang penuh dengan hotpot, stik pedas, dan sumber air. Aku merasa sangat tenang. Aku akhirnya tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari seperti di kehidupanku sebelumnya.